Nanti dari Sanggar 10. Selamat menyaksikan. Halo, jadi kita sedang bersama Bapak Agus. Kita sedang berada di Sanggar 10. Sekarang kita akan memperkenalkan apa saja yang ada di Sanggar 10 ini. Baik, dari sini Pak, mungkin boleh dijelaskan? Nah, ini dari foto-foto ya. Nah, di foto aja lah ya semua ini ya. Kalau ini kebetulan foto ini 2023 tahun kemarin di Jakarta Istana Negara ya. Dei ya Pak? Dei, kemudian Rara juga ini kita pun Istana Negara. Kita ini juga sama ya. Itu juga sama. Ini ininya foto dokumentasinya ya di Istana Negara. Ini pas kebetulan ini jaipongan di di Cibiru, di gedung kesenian Cibiru. Ini tarinya kalau nggak salah Damian dari jaipongan ini. Jadi kebetulan kita ada dua. Yang di Istana Negara kita menampilkan tradisional Sunda klasik Jawa Barat yang judulnya Kandagan. Kalau ini namanya jaipongan Damian. Ya, ini dokumentasinya. Ya. Ini semua dokumentasi. Ini untuk ikut lomba nasional juga, kita lomba tari nasional. Kebetulan kita juara Harapan 1, makanya dari juara Harapan 1 nasional ini kita dibawa ke Taman Mini. Kemudian setelah Taman Mini kita dibawa ke Agustusan di Negara. Nah, setelah itu kemudian kita di Bekasi lagi. Ini beberapa, jadi kita ada makanya ada klasik, kita ada jaipongan juga ya, ada teater juga. Ini foto-foto dokumentasinya. Ini mungkin piala-piala dari zaman awalnya berdiri. Anak kita yang ikut lomba karena kita prinsipnya tuh anak-anak tuh prestasi. Jadi kita nggak utamain untuk di panggung hajatan aja, tapi kita anak-anak prestasi bukan ini. Silakan di panggung boleh aja, tapi kita mengutamakan anak prestasi gitu. Makanya punya sertifikat, punya kejuaraan. Ya, ini mungkin ini alat-alat yang kita punya, jumbe beberapa, kemudian ini dulunya anak-anak yang musik, kalau ini alat teater ya, alat teater campur dan mungkin alat teater, kita juga alat teater juga. Nah, kalau itu mungkin beberapa ini tari, ini kostum tari, ya, kostum tari ini, kalau ini teater juga. Ini mungkin siger-siger tari. Di sini ada untuk klasik, ada jaipongan juga ya. Ini kostum-kostum ini yang mungkin banyak mungkin. Ini juga termasuk kostum-kostumnya. Ini properti ini bisa dipakai untuk tari dan teater. Kalau ini properti, kebetulan kita ada tari kreasi juga. Ini kemarin tari kreasi judulnya Caping. Kita bikin tarian baru Caping. Tadinya untuk ke Magelang kita masih agak pending. Di Magelang tadinya mengikut festival 5 gunung yang di Magelang. Ini mungkin beberapa alat-alat ini ya, alat-alat ini tarinya. Mungkin itu ya alat-alatnya. Jatuhnya banyak sekali sih. Karena ini bajunya ada baju klasik, ada baju jaipongan. Bapak, kalau bisa ceritakan secara singkat sejarah tentang jaipong? Sejarah jaipongan ya, sebetulnya gini. Itulah dulunya ya, kalau kita bilang itu jaipong itu adalah dua kata, yaitu ja sama pong. Awalnya yang saya tahu dari zaman Pak Gugum Gumbira Cirebon dulu itu yang pertama tuh dari Bekasi namanya pong-pong gitulah pokoknya ya, jadi di jaipong akhirnya gitu ya, diambillah sama sama Pak Gugum Gumbira. Cuman jaipongan itu sayangnya tidak dipakemkan. Maksudnya pakem begini, beda sama klasik. Kalau jaipongan itu bebas, arti kata bebas tuh nggak ada pakem yang harus diikutin, bebas. Arti kata kalau memang ukal gitu. Kalau di klasik itu ukal tuh memang di sini. Kalau jaipongan bisa di sini, di mana aja bebas. Arti kata nggak pakem sayangnya. Nah, jadi kan kata gini, kamu bikin jaipong sah-sah aja. Apa jaipong sah-sah aja. Lagunya apa? Kadang lagu satu itu bisa beberapa gerakan. Nah, itu arti kata jaipongan itu memang bebas. Arti kata jaipongan itu tari kreasi sebetulnya ya, tari kreasi gabungan dari beberapa gerakan gitu ya. Itu ya, sayangnya mungkin dulu zaman almarhum Pak Gugum Gumbira tuh yang munculnya Jugala itu ya, mungkin dulu Jugala nggak tahu lah, adik-adik mungkin sekarang namanya Jugala tuh
yang punyanya Pak Gunggung Gumilar. Gunggung Gumilar tuh yang punya apa namanya Sanggar Jugala itu yang pertama kali untuk jaipongan itu ya. Itu kemudian dibilang jaipongan itu lari kreasi. Maksudnya lari kreasi itu tidak pakem ya, jadi bisa aja gerakan pokoknya ada gerakan yang mau dibawa di atas bisa saja sah aja ya. Kecuali kalau memang klasik, kalau klasik itu pakem, klasik itu tidak bisa berubah. Dikata kalau memang ukel di sini ya, kalau memang trisi ya begini. Kalau jaipongan bisa trisi di sini, bisa ukel di sini. Kalau jaipongan itu bebas ya. Jadi bedanya antara klasik sama jaipongan itu nggak pakem gerakan-gerakannya ya gitu. Itu mungkin untuk ininya ya. Jadi dari zaman dulunya gabungan adalah japong, jaipong akhirnya gitu. Ya, gitu. Apalagi? Kenapa Pak kalau jaipong itu lebih apa ya, kayak terikatnya itu dengan Sunda gitu? Maksudnya kayak apa ya? Ya karena jaipong tradisi Sunda, arti kata budaya Sunda. Mungkin kalau di Jawa tuh ada, di Jawa hampir mungkin kalau di kita jaipong namanya. Kalau di Jawa tuh tayuban, gitu seperti itu gitu ya. Tayuban ciri khas di sana tayuban. Kalau memang di Jawa itu memang di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat itu adalah jaipong. Jaipong kan arti kata ambil dari lagunya Sunda, apanya Sunda, gerakannya Sunda, juga kan ketukannya karena kendangnya kendang Sunda juga. Ya otomatis kan itu tradisional budaya Jawa Barat gitu ya. Itu mungkin identiknya ya. Kan nggak ada jaipongan di tempat lain, nggak ada. Maksudnya di Kalimantan, di Padang nggak ada jaipongan yang punya Jawa Barat. Baik, menurut Bapak, mengapa jaipong itu harus dibudidayakan di kita itu? Karena punya kita, karena tradisi kita, ya. Kenapa? Karena nggak ada lagi. Mungkin arti kata gini, jaipong maksudnya di apa namanya, ya dipelihara lah gitu ya, dipelihara ya karena punya kita jaipong itu. Ya lagunya Sunda, apa namanya musiknya Sunda juga, otomatis kan ciri khas kita, mau nggak mau kan. Nah berarti selain dibudidayakan ya arti kata dikembangkan juga gitu ya. Makanya banyak beberapa alternatif yang gayanya berbeda-beda. Yang penting dikata nincak dan gerakan-gerakannya. Baik Bapak, untuk bertanya selanjutnya, pada acara apa sih biasanya jaipong itu ditampilkan? Bebas menurut saya tuh. Arti kata gini, mungkin bisa di mana saja. Arti kata pada ada acara apa aja cocok sebetulnya. Ternyata ada yang menarik loh di Sanggar 10 itu, mereka punya jargon ya. Sanggar 10 Uga! Baik, sekian dari kami wawancara di Sanggar 10. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.